warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pada hari ini lanjutan daripada apa yang kita sampaikan seminggu yang lalu terkait dengan pembahasan Quran surat Maryam. Sekarang kita bahas ayat 4 sampai 5 yang kemarin sudah kami sampaikan terkait dengan masalah macam-macam makanan yang diharamkan, yang kurang lebih ada 10 macam makanan. Nah, berikut ini juga kita sampaikan kebalikannya, makanan-makanan apa saja yang dihalalkan. Ada di dalam Quran surat 4, surat 5 ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza, apa, ukhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakan Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kanggo sira kabeh untuk kamu semua at-thayyibat sing api-api. Sing api berarti yang tidak dilarang oleh Allah, semua itu adalah halal. Wa ma alamtum minal jawarih, dan apa-apa yang ditangkap oleh binatang yang kamu latih. Saat ini misalnya berburu itu ya apa caranya? Nah, kita punya binatang yang sudah dilatih untuk menangkap binatang buruan, itu boleh. Wakalibina untuk menangkap buruan, tu'allimunahunna yang kamu telah melatih mereka, mimma daripada yang allamakumullah, apa yang Allah telah ajarkan kepada kamu. Apa yang diajarkan kepada kita dalam menangkap binatang itu, dalam menangkap binatang buruan. Kalau binatang waktu melepas untuk menangkap itu harus dibacakan basmalah, bismillah. Maka disebutkan fakulu, maka makanlah, mimma amsakna, apa yang telah ditangkapnya. Ini terkait dengan berburu dengan binatang. Maka makanlah daripada apa yang telah ditangkapnya atas kamu. Wadkuru ismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, alaihi, waktu melepasnya. Jadi kalau kita gunakan binatang untuk berburu, ketika kita melepaskan binatang itu harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, takwalah kamu kepada Allah, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah cepat perhitungannya. Ini ayat 4 nih.
riwayat Bukhari dan Muslim, Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, aku melepas anjing yang terlatih dan aku menyebut nama Allah." Nabi menjawab, "Jika Anda melepas anjing yang terlatih dan telah menyebut nama Allah, makanlah dari hasil buruannya selama menangkap dari hasil buruannya ia menangkap untukmu." Jadi ketika anjing itu tadi memang diperuntukkan untuk menangkap untuk dirinya, bukan untuk anjingnya tapi untuk manusianya, itu boleh dimakan. Aku bertanya, meskipun dibunuh buruan itu oleh anjingku, meskipun dibunuh asalkan tidak Anda dapatkan di samping anjing-anjing lain, sebab Anda hanya membaca bismillah untuk anjing-anjingmu saja dan tidak membaca untuk anjing yang lain. Kalau misalnya buruan tadi dimakan oleh anjing lain selain yang dibacakan bismillah tadi, maka menjadi haram. Karena yang dibacakan bismillah tadi adalah anjing yang satu aja diperuntukkan untuk dirinya. Lalu aku bertanya pula, aku juga memburu dengan anak panah. Jawab Nabi SAW, jika Anda melempar dengan panah lalu melukainya atau tembus, maka makanlah buruan itu. Jika terkena dengan gagangnya atau tumpulnya, maka itu berarti bangkai yang mati karena dilempar sesuatu, maka jangan Anda makan. Jadi kalau menggunakan panah, harus kena ujungnya panah itu sampai tembus, boleh dimakan. Tapi kalau kena awake, kena gagange panah yang tumpul itu kemudian sampai mati, maka itu termasuk bangkai karena sama dengan binatang itu dipukul. Nah, itu tidak boleh dimakan. Di riwayat yang lain, jika anjingmu tidak makan dari buruan itu, maka makanlah. Tetapi jika anjingmu makan daripada buruan itu, maka jangan Anda makan, sebab saya khawatir kalau anjingmu menangkap untuk dirinya sendiri. Nah, ini kurang lebih ayat yang nomor 4 tadi. Sekarang kita menginjak yang nomor 5. Al-yauma ukhila lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan yang baik-baik untuk kamu. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Makanan orang yang diberi kitab itu khillul lakum, halal untuk kamu. Orang yang diberi kitab itu adalah Yahudi Nasrani. Di sini disebutkan oleh Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum, dan makananmu juga halal untuk mereka. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, minal mukminina, daripada orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan orang-orang yang menjaga kehormatnya daripada orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, sebelum kamu, idza, apabila ataitumuhunna, apabila kamu telah memberikan kepada mereka ujurahunna, mas kawin mereka, muhsinina, untuk menikahinya, ghairu mutajanifin, tidak untuk berzina. Nah, ada orang nikah untuk berzina itu ada. Kalau kita lihat orang nikah kontrak itu, nikah untuk berzina. Ada nikah yang memang untuk menyambung keturunan, itu nikah yang dibolehkan. Wala muttakhidhi ahdan, bukan untuk menjadikan perempuan-perempuan sebagai piaraan. Wa may yakfur,
maka barang siapa yang engkar bil imani terhadap iman, faqad maka sungguh fakhabito sia-sia amalhu amalnya, wa huwa fil akhirati dan dia di akhirat minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah makanan yang diharamkan di atas kaum mukminin dan dihalalkan dari berbagai makanan yang baik-baik, maka menyebut juga hukum sembelihan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang sahih, orang Yahudi Khobar memberi hadiah panggangan kambing kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka racuni daging pahanya. Di Nabi ini diberi oleh orang-orang Yahudi daging kambing pahanya, tapi diracun, dipasti racun. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka makan paha kambing, dan ketika digigit kambing itu oleh Nabi, diberitahu oleh paha itu bahwa ia beracun, maka langsung dibuang. Dan setelah bekas racun itu dalam gigi serinya, ya, dari gigi seri itu ada sing siung niku ya, Nabi SAW dan urat hatinya. Jadi Nabi itu ketika makan daging tadi, yang memberitahu dagingnya itu tadi. Jadi agak aneh. Wong wis tadi daging kok iso ngomong. Tapi itu keterangan hadis itu. Dan telah makan daripadanya Al-Bara' bin Ma'rur sehingga mati daripadanya, dan hukum bunuhlah wanita Yahudi yang meracuni itu, dan nama wanita itu adalah Zainab. Nah, kita lihat kenapa makanan Yahudi itu menjadi halal. Itu ada keterangan lain yang menjelaskan boleh jadi memang Yahudi itu dikatakan halal karena Yahudi ketika menyembelih itu menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah ya sama dengan yang lain derajatnya. Menyebut nama selain Allah ketika menyembelih maka itu haram. Karena Tuhannya Yahudi Nasrani itu kan juga termasuk Allah itu. Karena mereka menyebutkan menjadilah kafir. Tuhan Bapa itu disebut Allah, Tuhan Anak itu Nabi Isa, Tuhan Ibu itu termasuk ibunya Nabi Isa. 3 komponen ini dijadikan sebagai Tuhan dalam satu kesatuan, seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan. Tapi dia tetap masih berdoa kepada Allah sebagian. Maka ketika dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka makanannya halal, itu memang sudah pantas. Tapi kalau makanan itu waktu menyembelih menyebut nama selain Allah, ya tetap haram. Ya, saya kira itu 2 ayat ini menambah apa yang kami sampaikan minggu lalu, sehingga kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk lebih mengenal Al-Quran itu bagaimana sebenarnya, terkait dengan apa saja yang dibahas dalam Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.